Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani dari kelas 3 D4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Jaringan Telekomunikasi yang dibimbing oleh Ibu Poppy Maria STMT. Di mana pada video ini saya akan menjelaskan paradigma bisnis telekomunikasi. Yang pertama yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana banyak produsen saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai product differentiation atau diferensiasi produk. Karena produk yang diproduksi hampir serupa, masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Memiliki jumlah produsen yang sangat banyak seperti pada pasar persaingan sempurna. Pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki pangsa pasar market share yang cenderung kecil. 2. Adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah ketika produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Sebagai contoh, Adidas, Nike, Sneaker, Fila, dan Puma sama-sama produk running shoes, namun tiap produk mereka memiliki ciri khas tersendiri. Dalam pasar monopolistik, ketika harga dari salah satu produsen naik sedangkan harga produk dari produsen lain tetap konstan, maka permintaan akan produk tersebut akan turun. Contoh, ketika Adidas menaikkan harga running shoes-nya, namun Nike, Sneaker, Fila, dan Puma tidak, maka konsumer akan beralih untuk membeli produk substitusinya. 3. Masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Karena produk yang ada pada pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Produsen akan berlomba-lomba memperbaiki kualitas produknya seperti melalui desain produk mereka ataupun servis yang diberikan kepada konsumen. 4. Produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar sama seperti pasar persaingan sempurna. Dalam pasar monopolistik, produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar. Bebas masuk dan keluar pasar yang dimaksud adalah tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar atau produsen yang ingin keluar pasar. Pasar kompetitif, pasar persaingan. Persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar benar-benar berupa hasil kesepakatan dan interaksi antara penawar dan permintaan. Permintaan terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar karena sudah ada ikatan batin bahwa antara penjual dan pembeli mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri persaingan sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagai sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga Prichard-Tucker dan penyebab harga di pasar ini bersifat datum. Harganya tetap berapapun jumlah barang yang dijual, karena mekanisme pasar yang menentukan harganya melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran masyarakat. B. Kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan free entry and free exit. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Tidak seperti pasar lainnya yang mungkin ada keterikatan dalam membuka dan menutup pasar misalnya dengan adanya surat perjanjian. C.
Barang bersifat homogen, perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan penggantian yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek sehingga produksi identik sama atau tidak bisa dibedakan. Artinya, sekalipun Anda membeli di satu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitas akan sama persis dengan perusahaan lain. D. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar. Dalam hal tingkatan dan harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perusahaannya. Industrial Economy. Industrial Economy atau ekonomi industri adalah sistem ekonomi yang didominasi oleh pabrik-pabrik besar dengan ribuan tenaga kerja yang bekerja di dalamnya. Ekonomi industri modern memiliki jaringan transportasi yang tumpang tindih yang diwakili terutama oleh layanan jalan raya, kereta api, udara, dan laut. Setiap moda transportasi memiliki kekuatan yang melekat dan dapat digunakan secara eksklusif dalam beberapa keadaan, tetapi lebih sering dua atau lebih moda transportasi terlibat dalam pengiriman barang, lokasi di mana barang diangkut dari satu mode ke mode lainnya dalam node jaringan. Pentingnya ekonomika industri. Praktik-praktik struktur pasar yang semakin terkonsentrasi dalam kegiatan bisnis telah dikenal sejak lama. Praktik-praktik konsentrasi pasar ini cenderung mendorong terjadinya pelaku pasar yang menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen. Misalnya dalam hal penetapan harga yang tinggi. Dengan memahami ekonomika industri, konsumen dapat memahami fenomena yang terjadi di pasar dan menentukan strategi untuk meminimal risiko kerugian yang akan ditanggungnya akibat struktur dan perilaku pasar yang ada. Knowledge Economy. Knowledge Economy adalah ekonomi berbasis ilmu pengetahuan di mana pendorong pertumbuhan bukan lagi pabrik-pabrik besar dengan ribuan tenaga kerja, melainkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebab utama pergeseran industrial ekonomi ke knowledge economy adalah penentuan internet dan World Wide Web. Dalam knowledge economy, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih mengarah kepada orang-orang yang memiliki keterampilan khusus dalam bidang yang dituju. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan pengetahuan menjadi pondasi bagi perekonomian modern yang mampu mempengaruhi proses kerja, perilaku tenaga kerja, dan konsumen. Bank Dunia The World Bank menyatakan bahwa knowledge-based economy merupakan modal ekonomi yang menstimulasi kreativitas, kreasi, penyemaian, serta penerapan pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Knowledge Economy Index (KEI), di mana terdapat 4 pilar yang menjadi dasar penilaiannya, yaitu kerangka institusi atau organisasi serta intensitif ekonomi untuk menghasilkan efisien dalam pemanfaatan pengetahuan dan pengembangan jiwa kewirausahaan. 2. Masyarakat yang terdidik dan terlatih yang mampu menciptakan berbagai dan memanfaatkan pengetahuan yang baik. 3. Sistem infrastruktur teknologi dan inovasi yang efisien, baik bagi perusahaan, pusat penelitian, universitas, konsultan, dan organisasi lain dalam penciptaan teknologi baru, sehingga mampu bersaing dalam lingkungan global. Vertical regulation. Integrasi vertikal adalah penggabungan antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada tahap-tahap produksi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, integrasi vertikal dalam aktivitas ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu kejadian apabila suatu perusahaan mengambil alih lebih dari satu tingkat urutan proses total perpindahan suatu set bahan mentah hingga produksi jadi. Strategi integrasi vertikal adalah dapat berupa kendali terhadap 11 input backward dan kendali terhadap output forward atau keduanya. Pada integrasi vertikal ke belakang, perusahaan memperoleh kendali terhadap input atau sumber daya dengan menjadi pemasok sendiri. Contoh adalah sebuah pabrik baja mengambil alih atau bergabung dengan perusahaan biji besi, perusahaan minyak goreng melakukan integrasi dengan
perkebunan kelapa sawit, dan sebagainya. Integrasi vertikal ke depan, perusahaan memperoleh kendali terhadap output dengan menjadi distributor bagi dirinya sendiri. Contoh sebelumnya yaitu perusahaan minyak goreng. Di samping memproduksi minyak goreng, perusahaan tersebut juga mempunyai jaringan pemasaran sebagai ke konsumen akhir. Contoh lain, misalnya perusahaan penyulingan minyak memiliki di hilir berarti ke depan terminal penampungan dan fasilitas distribusi bahan bakar eceran, dan di hulu berarti ke belakang sumur ladang minyak mentah, jaringan pipa transportasi. Horizontal regulation. Integrasi horizontal adalah akuisisi bisnis yang beroperasi pada tingkatan rantai nilai yang sama dalam intrusi yang serupa atau berbeda. Ini berbeda dengan integrasi vertikal di 12 mana perusahaan berekspansi ke aktivitas hulu atau hilir yang berada pada tahap produksi yang berbeda. Integrasi horizontal merupakan proses perusahaan meningkatkan produksi barang atau jasa pada bagian yang sama dari rantai pasokan. Perusahaan dapat melakukan ekspansi internal, akuisisi, atau merger. Proses ini dapat mengarah pada monopoli jika perusahaan menangkap sebagian besar pasar untuk produk atau layanan tersebut. Integrasi horizontal kontras dengan integrasi vertikal di mana perusahaan mengintegrasikan beberapa tahap produksi sejumlah kecil unit produksi. Infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur telekomunikasi adalah struktur fisik yang mendasari jaringan komunikasi yang berbentuk dan merupakan pendukung komunikasi jarak jauh. Infrastruktur telekomunikasi terdiri dari dua kata, yakni infrastruktur dan telekomunikasi, di mana masing-masing memiliki makna etimologis. Infrastruktur berasal dari bahasa Latin infra, yang bermakna di bawah, dan struktura yang berarti bangunan. Sedangkan telekomunikasi berasalkan dari bahasa Yunani yaitu tele yang berarti jauh dan bahasa Latin communication name yang berarti proses penyampaian dan penerimaan pesan. Apabila digabungkan, telekomunikasi diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan informasi yang dilakukan dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa adanya keterbatasan jarak dan waktu. Perkembangan infrastruktur telekomunikasi. 1. Sinyal asap dan alat tabuhan merupakan salah satu metode komunikasi pertama yang digunakan untuk menyampaikan pesan jarak jauh, di mana metode ini hanya bergantung pada kemampuan indera penglihatan dan pendengaran si penerima pesan. Sistem telekomunikasi ini memiliki kelemahan terkait jarak, di mana penyampaian pesan hanya terbatas pada radius jarak tertentu. 2. Sinyal asap digunakan oleh suku Indian di Amerika Utara untuk menyampaikan pesan terkait adanya bahaya atau situasi baik-baik saja. Tentara Tiongkok kuno yang bertugas di tembok raksasa juga menggunakan metode serupa untuk melakukan komunikasi. Bentuk komunikasi ini dilakukan dengan membumbungkan gumpalan-gumpalan asap ke udara yang dibentuk dengan menggunakan api dan selimut. Komunikasi dengan sinyal asap hanya dapat digunakan pada area yang dapat terlihat oleh pihak penerima pesan dan biasanya dilakukan dari puncak bukit. Tidak terdapat standar tertentu dalam mengartikan bentuk, jumlah, dan jenis gumpalan asap tersebut meningkatkan bahwa pihak musuh dapat melihat sinyal asap tersebut. Oleh karenanya, arti dari sinyal asap harus ditentukan terlebih dahulu dan disepakati oleh kedua pihak, baik pengirim maupun penerima. Infrastruktur teknologi informasi, di mana kita bisa melihat gambar yang telah saya tampilkan di slide. Infrastruktur teknologi informasi adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi. Perusahaan yang terperinci, infrastruktur teknologi informasi terdiri dari fasilitas-fasilitas fisik, jasa, dan manajemen yang mendukung seluruh sumber daya komputasi dalam suatu organisasi. Infrastruktur teknologi informasi meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan.
Perkembangan teknologi jaringan memang seolah tidak ada habisnya. Memang itu adalah hal yang wajar. Meningkat saat ini jaringan menjadi tokoh penting dalam dunia teknik informasi, khususnya di bidang telekomunikasi. Berbicara mengenai jaringan tentu tak bisa lepas dengan yang namanya data. Data tersebut bisa berupa teks, suara, gambar, video, atau game aplikasi. Sirkuit switching atau dalam bahasa Indonesia disebut sambungan sirkuit adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Adapun untuk kelemahan sirkuit antara lain tidak efisien karena selama koneksi berlangsung meskipun tidak ada yang dikirimkan, time slot akan selalu digunakan. Paket switching. Seluruh paket data yang dikirim dari sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Tiap-tiap paket data berisi data dan header yang terdiri dari alamat tujuan, alamat sumber, ukuran paket, nomor, urut, dan informasi pengeceran error. Paket switching tidak mempergunakan kapasitas transmisi yang melewati jaringan. Data dikirim keluar dengan menggunakan rangkaian potongan-potongan kecil secara berurutan yang disebut paket. Masing-masing paket melewati jaringan dari satu titik ke titik lain dari sumber ke tujuan. Pada setiap titik, seluruh paket diterima, disimpan dengan cepat dan ditransmisikan ke titik berikutnya. Keunggulan paket switching terdapat dari IT Telkom. 1. Efisien line sangat tinggi. Hubungan single node to node dapat di-share secara dinamis oleh banyak paket. Paket di-queue dan ditransmisi secara mungkin. Secara kontras dan sirkuit switching, waktu pada link node to node adalah dialokasikan terlebih dahulu menggunakan time division multiplexing. 2. Jaringan paket switched dapat membuat konversi data rate dua buah situation yang berbeda. Data rate-nya dapat saling menukar paket. 3. Ketika trafik mulai padat, beberapa call di blok yang menunjukkan jaringan menolak permintaan koneksi tambahan sampai beban di jaringan menurun. Dalam paket switched network, paket masih dapat diterima akan tetapi delay delivery bertambah. 4. Prioritas dapat digunakan. Jadi, kalau sebuah node mempunyai sejumlah equidit paket untuk ditransmisikan, paket dapat ditransmisikan pertama kali berdasarkan prioritas yang lebih tinggi. Paket-paket mempunyai delay yang lebih kecil daripada lower priority packets. Regulasi sangat ketat versus light touch regulation. Regulation berhubungan dengan bagaimana cara mengontrol manusia atau berperilaku sosial yang diatur oleh peraturan-peraturan atau batasan-batasan. Regulasi dapat berbentuk batasan-batasan legal yang diumumkan oleh government authority, self-regulation, social regulation. Contoh norma-norma, co-regulation, dan regulasi pasar. Perubahan sudut pandang paradigma juga terlihat dari segi regulasi yang diberikan oleh pelaku bidang telekomunikasi, sehingga berkesan sangat ketat demi menjaga pasar monopolistik. Hal yang sangat berbeda dapat dilihat pada paradigma baru yang mulai berlaku saat ini. Jika pada paradigma lama, regulasi yang ditetapkan umumnya oleh pemerintah terkesan parsial di mana peraturan yang dibuat terpisah-pisah sehingga masih sangat memungkinkan terjadinya ketidaksinkronan dan ketidaksesuaian antara aturan-aturan yang dibuat. Pada paradigma baru yang dikenal dengan istilah light touch, aturan atau regulasi dibuat lebih bersahabat atau lebih sederhana, di mana aturan tersebut juga bersifat terintegrasi sehingga kita punya pedoman yang jelas mengenai aturan main atau regulasi yang ditetapkan. Light touch regulation adalah aturan yang mereduksi batasan yang ada sehingga memberi peluang besar bagi organisasi ataupun ekonomi untuk lebih berkembang jauh dibandingkan jika dikontrol oleh suatu pihak pemegang kuasa. Salah satu contoh nyata tentunya kita akhir ini sangat familiar dengan adanya pro kontra dengan RPM, konten atau materi dan kandungan multimedia di jaringan internet. Menurut RPM itu, konten multimedia adalah konten yang dibuat, distribusikan, ditransmisikan, dibuat, dapat diakses dan atau disimpan melalui dalam perangkat multimedia. Regulasi yang dipersiapkan sejak tahun lalu itu bertujuan untuk mencegah munculnya segala macam konten negatif
yang timbul di dunia maya agar internet dapat lebih cepat, sehat, dan aman bagi pengguna. Hal tersebut sangat bertentangan dengan paradigma baru light touch regulation, di mana dengan light touch seharusnya untuk konten dan masalah kepatutan diserahkan penilaiannya ke masyarakat lebih ke arah kode etik, adapun untuk pengawasannya diatur dalam aturan konvergensi pemerintah. Sekian presentasi saya pada ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Jaringan Telekomunikasi. Jika ada kesalahan dan ucapan saya ketika memecahkan slide presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.